Marilah kita ikuti bersama orasi ilmiah oleh Direktur Diktis Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Dr. Haji Imam Syafi'i MPD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Ibu Dr. Hajjah Munirul Alimul Munirah, yang saya hormati pengasuh pesantren Tarbiyatut Tholabah Romo Kiai Haji Nasrullah, para dewan masyayikh, yang saya hormati Ketua Senat IAI Tarbiyatut Tholabah dan seluruh anggota Senat, yang saya hormati Dinas Pendidikan Jawa Timur Lamongan yang hadir, yang saya hormati Koopter Tais, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Koordinator Bapak Dr. Ilhamullah. Yang saya banggakan wisudawan, wisudawati, dan yang saya hormati para wali wisudawan, wisudawati yang pada hari ini tengah berbahagia karena menyaksikan putra-putrinya telah menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAI Tarbiyatut Tholabah. Mengawali orasi ilmiah, tapi saya tidak mau mengatakan ini orasi ilmiah. Tadi sambutan sudah sangat banyak. Kalau saya menambah orasi ilmiah yang sangat panjang, itu kasihan para wisudawan tuh dandannya sudah jam 5 pagi tadi. Itu bedaknya sudah pada mulai luntur itu. Kalau nanti ditambah lama-lama nanti kasihan juga itu. Jadi saya tidak menyatakan ini sebagai orasi ilmiah, tapi sambutan ala kadarnya. Marilah kita awali sambutan saya ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di hari kelak kemudian. Hadirin sekalian, wisudawan wisudawati yang saya cintai, saya pertama ingin berpesan pada saudara sebagai wisudawan wisudawati, sebagai alumni IAI Tarbiyatut Tholabah, layak saudara itu berbangga, bersyukur, senang hati, gembira, karena saat ini saudara dinyatakan telah lulus sebagai seorang sarjana. Gelar sarjana untuk Indonesia itu masih menjadi bagian dari masyarakat kelas elit, karena jenjang pendidikan sampai ke sarjana untuk masyarakat Indonesia itu belum mencapai angka 7%. Berarti saudara-saudara ini termasuk dari komunitas elit. Oleh karena itu layak kalau saudara-saudara sekalian itu bersyukur sebagai komunitas elit. Dari yang dulunya alit, sekarang masuk menjadi komunitas elit. Itu layak untuk disyukuri. Wujud dari syukur itu tidak lain adalah saudara mempunyai tanggung jawab intelektual, mempunyai tanggung jawab akademik sebagai seorang sarjana, untuk menyelaraskan pikiran, ucapan, dan tindakan saudara sebagai seorang sarjana. Saudara sudah tidak bisa lagi
bertingkah, bertindak sebagaimana layaknya orang yang bukan sarjana. Kesarjanaan itu ditandai dengan apa? Dengan cara berpikir, bersikap, dan menebar kemanfaatan dan kemaslahatan kepada masyarakat. Itulah watak sarjana. Nah, itu harus saudara betul-betul camkan dan laksanakan sebagai wujud kesyukuran saudara meraih gelar sarjana itu. Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dan ini biasa saya sampaikan di semua perguruan tinggi dalam setiap saya mendapatkan kesempatan untuk hadir di forum-forum pendidikan tinggi, tentu saja pendidikan tinggi keagamaan Islam, baik waktu saya belum menjabat direktur maupun ketika saya menjabat direktur. Tapi ini perlu saya sampaikan, Bu Rektor, ini adalah kesempatan saya pertama menjabat direktur menghadiri wisuda ini. Tepuk tangan dong untuk IAI Tarbiyatut Tholabah. Jadi ini kesempatan saya pertama kali menjabat direktur, meskipun PLT ya. PLT itu pelaksana tugas direktur, jadi bukan direktur sebenarnya. Makanya PLT itu dalam bahasa Inggrisnya disebut, kalau PLT direktur itu dalam bahasa Inggrisnya disebut acting director. Jadi direktur yang hanya beraksi aja, berakting saja sebenarnya. Actingnya itu direktur, padahal sebenarnya bukan direktur. Ini kesempatan saya pertama kali bisa hadir di tengah-tengah wisudawan acara rapat terbuka wisuda seperti ini sebagai seorang direktur. Tapi sebelumnya saya sudah lama berkiprah di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan juga sering hadir di forum-forum seperti ini. Selalu saya katakan begini, pendidikan tinggi kita sekarang ini jumlahnya sudah sangat banyak, tidak kurang 700 perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, perguruan tinggi Islam di bawah Kementerian Agama, dari yang bentuknya universitas, institut, dan sekolah tinggi. Itu jumlahnya tidak kurang dari 700. Bahkan yang 700, yang swasta itu 700-nya, ditambah dengan yang negeri itu 58. Jadi lebih, hampir mendekati angka 800 perguruan tinggi kita. Yang negeri maupun yang swasta. Negeri hanya ada 58, sisanya adalah swasta. Dari yang universitas, institut, dan juga sekolah tinggi. Dengan jumlah yang seperti ini, yang sudah relatif banyak, sebenarnya kalau kita lihat dari perluasan akses masyarakat untuk bisa menikmati pendidikan tinggi, itu sebenarnya sudah sangat memadai. Kampus-kampus kita itu tersebar sudah hampir di setiap kabupaten kota. Bahkan di Jawa Timur ini ya, itu jumlah terbanyak PTKIS sudah di Jawa Timur. Ya, jumlah PTKS terbanyak itu di Jawa Timur. Coba bayangkan kabupaten kota di Jawa Timur ada berapa, Pak Wakor? Ada 32 nggih? 38. Kopertais kita, PTKS kita ada berapa, Pak Wakor? 174. 174 pada 38 kabupaten kota. Ini kan artinya setiap kabupaten kota itu sudah memiliki rata-rata 2 sampai 3. Kok malah 2? 3 sampai 4. 3 sampai 4 setiap kabupaten kota. Satu kecamatan ada 7 di Lamongan, coba. Di Paciran saja ya, di Paciran ada 7 perguruan tinggi. Jadi kalau kita memotretnya dari sisi perluasan akses pendidikan tinggi, sebenarnya akses pendidikan tinggi kita itu sudah sangat banyak, melimpah, ya sudah sangat melimpah. Ketika akses sudah melimpah, artinya masyarakat sudah sangat mudah untuk mendapatkan pendidikan tinggi, ya sampai tingkat kecamatan saja banyak perguruan tinggi, maka saatnya
kita harus masuk ke sasaran berikutnya, yaitu mutu, relevansi, daya saing. Ini yang harus kita genjot Ibu Bapak. Mutu, relevansi, daya saing. Karena kalau bicara dari sisi akses tadi sudah sangat-sangat memadai. Sudah sangat memadai. Di catatan kami, data kami tadi saya katakan ada hampir 800 perguruan tinggi keagamaan Islam, negeri maupun swasta, dan lebih dari 3.000 program studinya. 3.000 program studi keislaman, itu yang keislaman saja. Kan di universitas-universitas Islam itu ada yang juga prodi-prodi non-Islamic Studies. Ini saya hanya menghitung yang Islamic Studies saja itu ada 3.000. Dan setiap tahun Ibu Bapak, kami itu selalu saja menerbitkan permohonan izin prodi baru. Tadi Ibu Rektor sudah menyampaikan sekarang tengah mengajukan izin prodi baru juga ada berapa Bu? 4 ya, untuk transformasi ke universitas ya. Jadi setiap tahun itu tidak kurang dari 100 izin prodi baru kami terbitkan, tidak kurang dari 100. Jadi dengan demikian banyaknya perguruan tinggi, demikian banyaknya program studi, dari sisi akses sebenarnya kita sudah tidak perlu risau lagi. Perguruan tinggi kita sudah menjangkau jauh ke pelosok negeri. Sekarang saatnya kita harus bicara mutu, relevansi, daya saing. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Ibu Rektor dan jajaran harus mulai fokus ke sana. Tapi saya dapat informasi yang sangat menarik dari Ibu Rektor tentang pencapaian-pencapaian yang sudah diraih oleh IAI Tarbiyatut Tholabah. Kita berikan tepuk tangan untuk IAI Tarbiyatut Tholabah. Pencapaian-pencapaian di bidang riset dan inovasi. Ini pencapaian yang penting untuk di pendidikan tinggi Ibu Bapak. Pendidikan tinggi tanpa inovasi mati. Ingat itu, kata itu. Pendidikan tinggi tanpa inovasi mati. Ibu-ibu dan Bapak sekalian, di luar sana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sedemikian pesat. Ya. Ini harus kita sikapi, harus kita respon, kita antisipasi dan kita berikan solusi atas kemajuan perubahan baik sosial masyarakat maupun yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini pendidikan tinggi, perguruan tinggi harus ambil peran. Kenapa? Karena perguruan tinggi itu punya 3 misi. Dikjar, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi. Jangan pernah dilupakan itu. Tridharma perguruan tinggi. Pertama adalah pendidikan dan pengajaran. Ini wajar. Ini proses transfer of knowledge. Ya, transfer of knowledge. Dari dosen ke mahasiswa, mahasiswa dari sumber belajar yang tersedia, transfer of knowledge melalui pendidikan dan pengajaran. Ini pasti ada dimiliki oleh setiap satuan pendidikan dari semua jenjang. Mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi pasti ada namanya dikjar. Yang kedua adalah penelitian. Ini juga bagian pilar dari perguruan tinggi. Kenapa penelitian? Karena tugas perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu bukan sekedar transfer of knowledge, tapi ada tanggung jawab pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali melalui penelitian, riset, inovasi. Riset
Inovasi itulah kunci untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan perguruan tinggi punya tanggung jawab itu. Tidak hanya sekedar melakukan pendidikan dan pengajaran, tapi harus melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa diambil manfaatnya yang seluas-luasnya oleh masyarakat. Penyebarluasannya melalui apa? Melalui pengabdian pada masyarakat. Setelah ilmu pengetahuan itu berkembang melalui riset, melalui inovasi, ini harus diimplementasikan untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatannya pada masyarakat, dan itulah pengabdian pada masyarakat. Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, jadi 3 pilar Tridharma perguruan tinggi ini betul-betul harus menjadi ruhnya perguruan tinggi, harus menjadi spiritnya perguruan tinggi. Ya, penting penelitian atau riset dan inovasi itu menjadi bagian penting, itu adalah ruhnya perguruan tinggi. Tanpa riset, tanpa inovasi, perguruan tinggi itu akan mati. Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kita semuanya sekarang itu kita akrab dengan yang namanya istilah disrupsi, disruption era disrupsi, era di mana terjadi kegoncangan yang diakibatkan oleh perubahan yang luar biasa, yang dahsyat, yang mempengaruhi sendi-sendi fundamental kehidupan masyarakat, yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Kita bisa mencermati perilaku masyarakat yang sekarang sangat berubah, ya, akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. 10 tahun yang lalu, kalau orang belanja itu masih pengen ke mall, karena buat gengsi juga. Kalau rajin ke mall itu kan berarti menunjukkan kelas sosial tertentu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sejak ada marketplace yang banyak macamnya, ada Tokopedia, ada Lazada, ada Blibli, maka secara berangsur-angsur, pelan tapi pasti mall-mall mulai sepi. Karena perilaku masyarakat sudah berubah, perilaku belanja itu sudah mulai berubah. Dari yang dulunya suka berkunjung ke mall, sekarang tidak perlu lagi ngapain ke mall, buang-buang waktu, capek. Sekarang cukup dengan modal gadget, HP pintar yang kita punya, mau apa saja bisa tersedia. Tentu saja syaratnya harus ada saldonya. Ya kalau nggak ada saldonya, hanya modal gadget doang, ya nggak akan bisa apa-apa, ya kan? Ini sudah berasa, makanya para developer, pengembang mall itu sekarang itu sudah mulai was-was, sudah mulai dak-dikduk. Karena mall-mall besar itu akan digantikan, akan gulung tikar. Kita ngelihat yang namanya Giant, Carrefour, itu super mall itu, ya, supermarket yang besar-besar itu di Jakarta dan sekitarnya itu sudah puluhan yang gulung tikar. Ini akibat perilaku masyarakat yang sudah berubah. Yang dulu orang itu bangga kalau bisa datang ke mall, sekarang sudah tidak lagi. Udah nggak zamannya. Orang yang sekarang datang ke mall malah dikatakan, lo kemana aja kemarin-kemarin kok sekarang baru ke mall. Udah nggak zamannya. Sekarang itu justru orang itu belanja nyari praktisnya. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, yang lain lagi yang saya sebutkan. Kita semuanya kenal yang namanya Bluebird Taxi. Hampir di semua kota-kota besar itu ada Bluebird Taxi. Bluebird Taxi adalah perusahaan pengangkutan, perusahaan transportasi yang terbesar ketika itu. Armadanya bukan hanya ratusan ribu, jutaan armadanya, apalagi karyawannya. Di semua kota ada. Tapi yang terjadi 5 tahun belakangan, nyaris kolab. Ibu bapak tahu Nokia pada akhir 90-an ketika sedang tren-trennya handphone, awal 2000 sedang
tren-trennya handphone. Kalau orang punya Nokia itu hebat. Handphone paling keren itu Nokia, nggak ada duanya. Kalau punya Nokia pokoknya keren dah itu. Tapi akibat perilaku bisnis Nokia yang tidak adaptif terhadap perubahan teknologi, ketika ada diperkenalkan otak HP yang namanya Android, kemudian ada lagi otak HP yang namanya iOS, ternyata Nokia ini tidak bergeming, dia acuh dengan teknologi yang dia punya, dan Samsung dengan sigap mengadopsi, menerima teknologi Android, Apple menerima teknologi iOS. Maka kemudian kita saksikan tidak lama kemudian dalam hitungan tahun Nokia gulung tikar. Dan yang merajai handphone sekarang itu adalah handphone-handphone yang mereka mengadopsi teknologi Android, teknologi handphone pintar yang kita sebut sekarang itu. Dengan HP kita bisa melakukan banyak hal. Tadi saya sudah contohkan tren belanja. Ibu bapak pasti sudah sangat akrab dan mungkin sering menggunakan jasanya Gojek, Grab. Ini kan jasa-jasa transportasi, perusahaan transportasi, tapi anehnya mereka perusahaan transportasi tapi tidak punya armadanya. Ini yang namanya tren era sekarang itu, tren digital seperti ini. Grab, Gojek itu perusahaan transportasi, tapi dia tidak punya satupun mobil, tidak punya satupun motor. Mengalahkan Bluebird yang dia itu punya jutaan armada. Sekarang Bluebird nyaris gulung tikar kalau dia tidak segera beradaptasi dengan teknologi baru. Loh, bagaimana mungkin perusahaan pengangkutan transportasi tapi tidak punya armada? Inilah teknologi ibu bapak. Seorang ahli manajemen, saya yakin ibu bapak tahu karena selain beliau ini pakar manajemen, beliau juga pengusaha dan sekaligus foto model iklan. Iklannya orang pintar minum tolak angin. Siapa dia? Renat Kasali. Renat Kasali itu guru besar UI, guru besar manajemen UI, pengusaha, dan dia juga praktisi manajemen. Apa yang dikatakan oleh Renat Kasali terkait dengan perubahan era digital sekarang ini yang disebut sebagai era disrupsi ini? Besarnya perusahaan itu sekarang tidak ditentukan lagi oleh besarnya modal, tapi besarnya perusahaan ditentukan oleh seberapa dia bisa membuat jejaring. Jejaring itu kemudian dimobilisasi dan diorkestrasi. Terkenal dengan jargonnya era sekarang, manajemen sekarang adalah M dan O. M itu mobilisasi, O-nya adalah orkestrasi. Dan ini sudah terbukti. Terbukti oleh Gojek, Grab. Yang tadi saya katakan, Gojek, Grab ini perusahaan transportasi tapi dia tidak punya armada, tidak punya mobil, tidak punya motor. Karena di era sekarang yang penting itu kolaborasi dengan cara memobilisasi sumber daya. Jadi bukan zamannya perusahaan itu harus punya modal yang besar, karena dengan modal yang besar itu kosnya juga tinggi, Pak. Bluebird dengan banyaknya armada, pertama dia waktu beli investasinya besar, kemudian sepanjang operasional harus melakukan perawatan. Kalau nggak laku, ruginya double-double. Tapi dengan cara memobilisasi tadi, maka yang kita bangun adalah cost sharing, modal bersama yang dilakukan oleh Gojek, Grab. Jadi Gojek perusahaan
transportasi tapi tidak perlu punya mobil, tidak perlu punya motor. Yang punya siapa? Masyarakat. Masyarakat ini kan punya motor, mobil. Ayo, kata Gojek, kata Grab ini, motor, mobil daripada nganggur nggak produktif, ayo ikut gabung sama saya. Mobilmu, motormu, ayo kita optimalkan, kita manfaatkan supaya tidak menjadi barang konsumtif tapi menjadi barang produktif. Para pemilik modal yang tersebar di masyarakat ini dimobilisasi oleh Grab, oleh Gojek. Grab dan Gojek tinggal memobilisasi saja. Kalau ada kerusakan, Gojek nggak pusing-pusing, harus bawa bengkel. Kalau ada yang mogok, nggak pusing-pusing, harus memperbaiki. Karena itu tanggung jawab pemilik modal tadi yang ada di masyarakat itu tadi. Ya, yang ada di masyarakat. Jadi Grab, Gojek cukup memobilisasi. Termasuk juga itu Tokopedia, Lazada, mereka jual apa saja tapi tidak pernah bikin apa saja. Itu hebatnya era sekarang. Ini yang namanya mobilisasi, prinsip manajemen yang pertama tadi, mobilisasi. Yang kedua adalah orkestrasi. Jadi setelah modal yang tersebar, resources yang tersebar di masyarakat yang melimpah ini, ya, dimobilisasi kemudian diorkestrasi. Diorkestrasi itu dibuat mereka itu mau untuk bersama-sama bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Inilah manajemen yang sekarang. Inilah yang dibutuhkan oleh sekarang. Dan inilah pendidikan yang dibutuhkan oleh sekarang. Apa itu? Sekarang itu di era sekarang kita membutuhkan pendidikan yang dibutuhkan di era sekarang ini adalah 4C. Critical thinking. Berpikir kritis. Kita harus menggeser pola-pola belajar dari mengetahui, menghafal, memahami menjadi belajar untuk berpikir kritis. Kenapa kita harus bergeser paradigma ini? Ibu bapak, ilmu pengetahuan perkembangannya sedemikian pesat, semakin kompleks. Kalau kita harus menghafal satu persatu istilah, betapa kita capeknya, waktu kita habis nggak cukup. Itu pasti. Sumber belajar, sumber ilmu juga kita dapatkan dengan mudah dan tersebar di mana-mana. Jadi tidak perlu kita menghafal. Wong setiap saat dengan HP kita bisa mengakses pengetahuan apa saja. Jadi kita bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak. Oleh karena itu yang dibutuhkan bukan mengetahui, menghafal, memahami, tetapi bagaimana kita bersikap kritis terhadap sedemikian banyaknya ilmu pengetahuan yang mudah kita akses itu. Makanya pembelajaran sekarang, pendidikan sekarang harus memenuhi kebutuhan critical thinking. Itu C yang pertama. Yang kedua, kreatif. Ibu bapak, adanya Gojek, Grab, Lazada, Tokopedia, itu adalah pikiran-pikiran kreatif yang tidak akan pernah berhenti. Itu yang kita butuhkan. Jadi kita jangan berhenti. Saudara sekalian sekarang sudah sarjana, jadilah manusia pembelajar. Jenjang pendidikan boleh selesai, tetapi belajar tidak akan pernah selesai. Ya. Jadi jenjang pendidikan saudara sekarang sudah menyelesaikan tingkat sarjana, masuk ke dalam komunitas elit. Tetapi kalau saudara berhenti kuliah, begitu juga berhenti belajar, maka saudara pun juga akan berhenti di situ saja. Jenjang pendidikan boleh berhenti, tetapi belajar tidak boleh berhenti. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kehidupan ini, dari lingkungan kita ini, dan kita harus terus bertanya supaya kita menjadi orang yang kreatif. Karena kreativitas itu kunci untuk hidup di era sekarang ini. Yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga, komunikatif.
Komunikatif itu tidak sekedar pandai berbahasa, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa asing, Arab, Inggris, bukan itu. Tapi komunikasi itu artinya kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan kita, pikiran-pikiran kita kepada orang lain, mampu memengaruhi orang lain, itu namanya komunikatif dan itu dibutuhkan. Semakin saudara-saudara para sarjana wisudawan ini menarik diri ya untuk tampil sebagai orang yang soleh dalam tanda kutip, saudara akan semakin terpuruk karena bukan itu yang dibutuhkan. Saudara harus pandai komunikasi, menyuarakan gagasan, ya, menyampaikan gagasan-gagasan secara efektif. Itulah kompetensi komunikatif yang dibutuhkan sekarang. Yang keempat, kolaboratif. Bekerja bersama-sama. Contoh yang saya kemukakan dengan mengutip pendapatnya Renat Kasali itu adalah bentuk kolaboratif yang sekarang nyata dibutuhkan di dunia sekarang ini dan yang akan datang. Jadi dulu Bluebird yang tampil gagah sebagai seorang diri sebagai perusahaan taksi, nyatanya sekarang dia runtuh. Justru yang unggul, yang berjaya adalah Grab, Gojek. Karena Grab dan Gojek ini bukan perusahaan seorang diri. Dia menghimpun seluruh sumber daya yang ada di masyarakat. Yang punya motor, yang punya mobil, ayo kita berkumpul jadi satu. Ayo kita mobilisasi dan kita orkestrasi. Sehingga maju bersama, besar bersama. Tidak maju seorang diri. Bukan eranya sekarang kalau kita ingin maju sendiri itu nggak bisa. Dunia sedemikian kompleks, kebutuhan masyarakat sedemikian beragam, tuntutan-tuntutan masyarakat juga semakin tinggi. Kita tidak akan mungkin bisa memenuhi seorang diri. Maka kita harus bekerja bersama-sama. Ibu Rektor kalau ingin membesarkan IAI Tolabah, Tarbiyatut Tolabah, harus kolaborasi bukan hanya dengan jajaran pimpinan, Pemda, masyarakat, pesantren. Pesantren, madrasah itu adalah ekosistem dari pendidikan tinggi kita. Kalau itu tidak kita rawat, pesantren yang akan menjadi raw input IAI Tolabah akan lari. Kalau lembaga-lembaga masyarakat yang ada, misalnya lembaga zakat wakaf yang ada di masyarakat, tidak kita sambangi, tidak kita ajak bekerja sama, kita tidak bisa memanfaatkan sumber dana yang ada di zakat wakaf. Tapi kalau kita sambangi, kita ajak kerjasama, oh zakatnya yang sudah diinput oleh lembaga, oleh badan amil zakat Basda misalnya, oh itu loh IAI Tarbiyatut Tolabah, dia rajin menyambangi kita, rajin menitipkan mahasiswa-mahasiswanya untuk PPL di sini. Kita punya anggaran, kita punya dana zakat wakaf, ayo kita salurkan ke IAI Tarbiyatut Tolabah. Itu adalah bagian ekosistem pendidikan yang harus terus kita rawat. Itu. Jadi kita tidak mungkin akan bekerja seorang diri. Ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah seorang diri. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama-sama. Soalnya dengan berjalan bersama-sama, kalau ada yang capek, oh kita bisa gendong, kita bantu gendong, kita bantu tandu. Setelah capeknya hilang, kita jalan lagi. Tapi kalau jalan seorang diri memang cepat, tapi begitu nyampe deket udah tepar, nggak akan kemana-mana lagi. Tapi kalau dengan jalan bersama, kita bisa saling membantu, kita saling bisa berkolaborasi. Itulah falsafah yang kita butuhkan sekarang, kolaboratif. Nah, pendidikan kita pun juga harus begitu. Harus kita bangun untuk membangun kebersamaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mengakhiri pesan saya kepada para wisudawan wisudawati, bergembiralah sewajarnya, ya, banggalah sewajarnya. Tapi ingat, saudara sekarang ini sudah seorang sarjana. Ada tanggung jawab intelektual di pundak saudara, tanggung jawab moral di pundak saudara. Jadilah saudara benar-benar seorang sarjana. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.